Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Masuk. Kalau masuk semua berarti semuanya pada sehat ya? Tadi udah sarapan? Kenapa belum? Harus sarapan ya, kalau pagi-pagi harus sarapan. Biar semangat belajar. Ya. Nah, jangan lupa sarapan, karena sarapan itu buat energi kita untuk mengawali setiap paginya ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM ya. Kita mulai, silakan. Galang. Berdoa mulai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus bersemangat ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya memegang kuku. Pancasila rakyat Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan kita semua. Baik, masuk ke pembelajaran hari ini adalah tentang hak dan kewajiban. Kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Tidak? Tidak. Nah, hak dan kewajiban adalah hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau wewenang seseorang untuk diterima dan dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi dengan penuh tanggung jawab demi mendapatkan hak tersebut. Keduanya berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Contoh, hak yang kalian terima setiap hari apa saja? Seperti makan di rumah, terus dikasih uang jajan, bermain setelah pulang sekolah, ya. Contoh kewajibannya seperti apa? Kalau bangun tidur kalian langsung apa? Mandi. Membersihkan Kamar. membereskan tempat Tidur. itu adalah kewajiban kalian. Membantu orang tua, ya, itu adalah kewajiban kalian sebagai anak yang baik, ya. Terus dari beberapa hal yang Bapak sampaikan barusan, ada juga beberapa hak yang bisa kalian terima. Di antaranya mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan waktu istirahat, mendapat kasih sayang keluarga, perhatian dari orang tua. Itu adalah hak-hak untuk kalian. Ketika kalian ingin mendapatkan hak kalian, berarti kalian harus melaksanakan kewajiban. Kewajibannya tadi apa saja? Membantu orang tua, seperti menghormati anggota keluarga, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, terus apa saja kewajiban kalian di sekolah? Contohnya, kalian setiap hari belajar, berarti kalian mendapatkan apa? Ilmu. Mendapatkan pendidikan. Setiap hari, kalau pagi-pagi main bola di sana, di depan di halaman, main voli, itu kalian mendapatkan hak kalian sebagai warga sekolah SD 3 Mekarsari, ya. Memakai fasilitas yang ada di sekolah, itu adalah hak kalian. Mendapatkan perlakuan adil, tidak saling mengejek dengan teman sejauh lainnya, ya. Itu adalah salah satu hak kalian untuk berada di sini. Mendapatkan perlindungan ketika ada teman kalian yang berkelahi, kalian berusaha untuk melerai, dan itu mendapatkan perlindungan, ya. Kewajiban sekolah seperti apa? Menaati tata tertib. Ada aturan-aturan di sekolah yang kalian harus taati, tidak boleh dilanggar, ya. Menghormati warga sekolah, menghormati guru, menyayangi teman, itu adalah kewajiban kalian sebagai murid di SD 3 Mekarsari. Mengikuti proses pembelajaran, menjaga kebersihan dan fasilitas lainnya yang ada di sekolah. Itu adalah kewajiban kalian, kan. Kalau pagi-pagi masuk ke kelas pasti ada yang piket, ya. Menjaga lingkungan sekolah, itu juga adalah kewajiban kalian sebagai warga daripada SD 3 Mekarsari, ya. Nah, salah satunya seperti itu.
Nah, berikut ini adalah beberapa video pembelajaran tentang hak dan kewajiban di rumah ya. Kalian cermati. Nanti Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian isi. Namun sebelum itu kalian cermati dulu apa saja hak dan kewajiban di rumah ya. Halo teman-teman semua, semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya terus semangat lagi belajarnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, perhatikan baik-baik ya. Di rumah. Nah, kita melihat ya di sini ada Sonia melaksanakan kewajibannya yaitu merapikan tempat tidurnya. Yuk kita baca dulu ya. Bangun tidur, Sonia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena telah diberikan nikmat kehidupan kepadanya. Sonia pun merapikan tempat tidurnya, lalu bertugas mandi dan berpakaian. Keluarga Sonia membiasakannya untuk sarapan bersama sebelum berangkat ke sekolah. Sonia sangat menyayangi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Sonia selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik. Kedua orang tuanya selalu memberikan hak yang memang sepantasnya dia peroleh. Tahukah kalian arti hak dan kewajiban? Nah, tadi kan Sonia setelah bangun tidur, dia langsung berdoa sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia membersihkan tempat tidur. Itu termasuknya ke dalam hak atau kewajiban? Kewajiban. Kemudian dia mandi, langsung berpakaian. Nah, berpakaian di sini, ketika kalian dibelikan baju oleh orang tua kalian, itu adalah hak atau kewajiban? Nah, kalian mendapatkan pakaian yang layak itu adalah hak untuk kalian. Karena di sini Sonia adalah seseorang yang baik, dia selalu mentaati orang tuanya, selalu mengikuti setiap perintah yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia mendapatkan haknya sebagai orang mestinya. Karena dia anak yang baik. Itu adalah salah satu contoh yang harus kalian terapkan ya di kehidupan sehari-hari ya. Sebelum berangkat sekolah, terus pulang sekolah, kalian harus mampu menerapkan apa yang dicontohkan oleh Sonia. Berikut ini adalah percakapan antara Sonia. Kita ambil contoh aja ini Alisa, ini Gani, ini siapa ini? Ini Udit, ini Galang, ini Alia, ini Raisa, Nabila, siapa? Oh iya, seperti itu. Kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang jam istirahat kita. Abed, Hasan, Bagas, Ulfa, Sonia, dan Maruna berada di dalam kelas. Yuk kita baca percakapannya ya. Teman-teman, sepulang sekolah kita main ke taman yuk. Bagaimana kalau bermainnya sore siang ini ibu akan mengajakku membeli perlengkapan sekolah? Iya teman-teman, aku setuju dengan Sonia. Sebaiknya kita pulang dan ganti pakaian dulu sebelum bermain. Aku juga harus pulang tepat waktu. Kalau tidak, nanti ibu mencariku. Kita harus izin kepada orang tua sebelum bermain. Kita juga harus makan siang. Kasihan ibu sudah repot menyiapkannya. Nah, kalau begitu kita bertemu di taman pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman. Nah, semua sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai teks percakapan tersebut. Yang pertama, hak apa sajakah yang dimiliki anak dari teks percakapan tersebut? Yaitu hak bermain, hak mendapatkan perhatian dari orang tua. Dua, kewajiban apa sajakah yang seharusnya dilaksanakan anak dalam percakapan tersebut? Yaitu pulang tepat waktu, izin kepada orang tua sebelum bermain. Nah, tadi kan dari percakapan tersebut mereka telah merencanakan sebuah kegiatan setelah mereka sekolah. Namun sebelum itu mereka juga membiasakan diri untuk meminta izin kepada orang tua atau mungkin makan dulu sebelum izin bermain ya. Izin itu maksudnya ke dalam kewajiban atau hak? Izin. Kewajiban, karena kita harus memberitahu orang tua kita agar mereka tidak khawatir ketika kita tidak berada di rumah ya. Hak itu seperti tadi, sekolah mereka makan siang, itu adalah hak kalian. Ketika pulang sekolah kalian dapat makan, terus kalian punya waktu untuk bermain, itu adalah hak kalian ya. Berikut adalah gambar temukan hak dan kewajiban anak di rumah di gambar-gambar berikut. Contohnya, ini adalah sebuah anggota keluarga yang sedang bermain, berikut juga sedang belajar. Nah, di sini mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu maksudnya dalam hak atau kewajiban? Adalah hak. Ini adalah mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua adalah hak untuk kita sebagai anak-anak daripada orang tua kita ya. Mendapat prestasi yang membanggakan keluarga, kewajiban, karena kita wajib berprestasi di sekolah. Ketika kalian mendapatkan sebuah prestasi di sekolah, itu akan membanggakan orang tua kalian. Itu kewajiban kalian sebagai seorang anak untuk membanggakan orang tua kalian ya. Nah, sekarang kita akan menemukan hak dan kewajiban anak di rumah dari gambar-gambar berikut ini anak-anak. Dari gambar ini kalian akan menentukan yang mana hak dan yang mana yang termasuk kewajiban. Oke, kita mulai dari gambar yang nomor 1 ya, kita akan bacakan. Yang pertama gambarnya yaitu mendapat perhatian dan kasih sayang. Ya, ini sesuai ya, hak dan kewajiban. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya yaitu gambar yang nomor 3. Nah, ini didampingi orang tua saat belajar ini.
orang tua saat belajar, itu hak atau kewajiban? Nah, belajar di rumah sendiri. Dan itu harus dilaksanakan ya. Setiap ada PR, kalian kerjakan. Kalaupun tidak, kalian belajar hal-hal baru daripada buku yang kalian punya untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini merupakan hak. Dan yang keempat ini belajar di rumah. Nah ini juga dan membantu pekerjaan orang tua. Kan setiap sekolah pasti ada yang diantar ya? Yang ada yang diantar sekolah ya, ada yang dijemput. Ketika diantar ataupun dijemput itu adalah apa? Nah, kalian sebagai anak untuk dipastikan bahwa kalian itu akan sampai ke sekolah dengan selamat. Diantar orang tua ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah kalian juga. Pendidikan adalah sesuatu hal yang wajib untuk kalian dapatkan. Membantu pekerjaan orang tua. Di sini ada yang sering membantu orang tua? Sering. Contohnya apa saja? Novel, nyapu. Ya, itu adalah beberapa hal yang kalian bisa lakukan di rumah sebagai kewajiban kalian sebagai seorang anak. Ya, lanjut lagi. Wah, nah ini kewajiban. Jadi kan dan kewajibanku di rumah. Nah, ini adalah beberapa poin. Sebutkan hak dan kewajiban di rumah dan tuliskan dalam mind map atau kata konsep berikut. Hak dan kewajibanku di rumah. Kewajiban. Kewajiban apa saja? Membantu, mengerjakan, aku apa? Benar. Apa? Bisa sih, ya. Kalian kan di rumah pasti ada halaman rumah ya, ataupun di samping rumah kalian itu ada tanah yang kosong. Terus di jalan juga kalian di depan rumah pasti ada jalan yang kadang-kadang banyak sampah. Itu adalah lingkungan hidup kalian yang kalian harus jaga. Nah, ketika kalian membersihkan tempat-tempat tersebut, itu adalah hak atau kewajiban? Kewajiban, karena kewajiban kita menjaga lingkungan tempat kita tinggal itu tetap bersih. Ketika kalian menjaga lingkungan tempat tinggal kalian tetap bersih, kalian akan mendapatkan tempat yang nyaman untuk ditinggali, ya. Bisa dimengerti? Kutimi, Lanjut lagi. hak dan kewajibanku di rumah. Nah, singkat. Cuma mengucapkan. Diminta untuk memberi tanda chat. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Balik lagi, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap hari dikasih uang jajan, itu hak atau kewajiban? Ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang tadi ya, Bapak sebutkan. Tugas-tugas kalian sebagai anak-anak yang baik di rumah seperti apa? Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita boleh meminta hak jika kewajiban sudah kita lakukan dengan baik. Banyak contoh hak dan kewajiban di anak di rumah untuk lebih memahaminya juga. Jawab pertanyaan itu. Nah, ketika kalian telah melaksanakan hak kalian, membantu orang tua, contohnya tadi apa? Cuci piring, menyapu, mengepel. Kalian ketika meminta uang jajan pun tidak akan dipersulit oleh orang tua kalian karena kalian sedang bekerja, melaksanakan kewajiban kalian. Pasti orang tua juga akan memberikan hak kalian sebagaimana mestinya, ya. Bisa dimengerti ya? Imbang. Kita boleh meminta hak jika kewajiban sudah kita lakukan dengan baik. Banyak contoh hak dan kewajiban anak di bantu ibu di rumah merupakan bentuk kewajiban anak di rumah. Nah, ini pernyataannya betul atau salah anak? Itu betul. 2. Mendapatkan uang jajan setelah membantu ibu dan ayah merupakan hak. Nah, ini juga pernyataannya betul. Kemudian, mengerjakan PR setelah selesai makan malam merupakan bentuk kewajiban. Nah, pernyataan yang nomor 3 ini juga betul. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Mendapatkan kasih sayang dan rasa aman merupakan hak anak. Nah, pernyataannya ini juga betul. Kemudian, pernyataan 5, mendapatkan pendidikan merupakan bentuk hak anak. Nah, ini pernyataannya juga betul. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada percakapan ya. Beberapa tuliskan hak dan kewajiban anak di rumah berdasarkan percakapan berikut. Bu, bolehkah aku bermain ke rumah teman setelah sekolah nanti? Pasti ada kejadian seperti ini. Entah Gani main ke rumah Galang, entah Radit main ke rumah Rafa, pasti ada kondisi seperti ini. Kamu harus pulang ke rumah terlebih dahulu, ganti pakaianmu dan makan siang. Setelah itu baru boleh bermain. Di sini ibu udah menjelaskan. Pulang dulu ke rumah. Itu kewajiban kalian untuk pulang ke rumah. Ganti pakaian dan juga makan dulu. Makan dan ganti pakaian itu adalah hak kalian, ya. Ganti pakaian kewajiban kalian dan makan itu adalah hak kalian. Kalian mendapatkan makan siang daripada orang tua, ya. Di sini jawabannya apa? Hak anak dalam percakapan tersebut, hak bermain. Kewajiban anak dalam cerita tersebut, izin kepada orang tua sebelum bermain. Apa saja yang terjadi jika kewajiban tidak dilakukan dengan baik? Kita akan kehilangan hak yang seharusnya kita terima. Salah satunya tadi, ketika kita tidak melakukan kewajiban, kita akan kehilangan waktu kita untuk bermain karena tidak diizinkan, karena kita tidak izin kepada orang tua kita. Kita tidak akan mendapatkan makan siang karena kita tidak melakukan kewajiban kita dulu. Ya, mengerti? Ganti pakaianmu dan makan. Dan kebiasaan baikku ini nanti kalian seperti biasa ya, centang yang sudah kalian lakukan. Nah, itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban yang kalian harus lakukan di rumah, ya. Sekarang, Bapak akan membagikan KPD. Di sini ada 13 orang, ya. 13 orang dibagi 4 kelompok, ya. Bagi 4 kelompok, kalian tuliskan
hak dan kewajiban di rumah ya, seperti apa saja? Hak dan kewajiban di rumah. Kelompok 1, Alisa, Nabila sama Raisa. Kelompok 2, Raila sama. Kelompok 3, Hasan, Abah. Silakan pindah. Kelompok 4, terakhir, Yani. Jawaban kita tahu ya. Ya. Bersosialisasi. Enggak. Jawaban apa? Jawaban kewajiban. Langsung gitu. Kewajiban itu apa ya? Kewajiban itu apa ya?
Itu sekali. Mau buka? Kamu duduk udah ya? Tolong mendapatkan itu. Sudah semuanya? Sudah? Sekarang kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Oke. Silakan. Mendapatkan waktu istirahat, tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, mendapatkan lingkungan aman dan nyaman, mendapatkan waktu untuk bermain dan bersosialisasi. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 2 sekarang. Kelompok 3. Jadi, Kewajibanku adalah 1. Membantu membersihkan rumah, 2. Mengerjakan tugas sekolah, 3. Membantu menyiapkan makanan, 4. Mengamati anggota keluarga, 5. Merapikan kamar tidur. Aku mendapatkan makanan sehat, 2. Mendapatkan waktu istirahat, 3. Mendapatkan kasih sayang dari keluarga, 4. Mendapatkan lingkungan aman dan nyaman, 5. Mendapatkan waktu untuk bermain dan bersosialisasi. ya, terima kasih tepuk tangan. Silakan untuk semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Silakan duduk lagi dengan rapi. Ya. Nah, anak-anak, tadi sudah terbahas apa saja hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah. Di antaranya adalah membantu membersihkan rumah, mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah itu seperti apa saja? PR, pekerjaan rumah. Itu adalah kewajiban kalian untuk mengerjakan di rumah. Begitupun menjadi hak kalian juga ketika belajar ditemani oleh orang tua. Membantu menyiapkan makanan, menghormati anggota keluarga. Di rumah kan pasti ada anggota keluarga ya. Salah satunya mungkin ada yang punya kakak atau mungkin ada yang punya adik, ya. Itu adalah kewajiban kalian. Contohnya ketika punya kakak, kalian menghormati kakak kalian, ya. Hasan duduk dulu. Menghormati kakak kalian. Ketika yang punya adik, menyayangi adik kalian. Itu adalah kewajiban kalian. Merapikan kamar tidur. Itu adalah kewajiban kalian. Hak kalian apa saja? Mendapatkan makanan yang mendapatkan waktu istirahat, mendapatkan kasih sayang dari siapa? Mendapatkan lingkungan aman dan nyaman, mendapatkan waktu untuk bermain atau bersosialisasi. Ya, seperti itulah hak kalian dan kewajiban kalian yang harus kalian lakukan. Begitu juga di sekolah ya, kalian mendapatkan pelajaran dari bapak ibu guru, itu adalah hak kalian. Mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, itu adalah juga hak kalian. Seperti bermain sepak bola di halaman, bermain voli, itu adalah hak kalian ya. Kewajiban kalian apa? Sekolah, belajar dengan baik, ya, tidak berkelahi dengan teman, mengikuti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru, itu adalah hak kalian ya, dan juga kewajiban kalian. Seperti itu ya, anak-anak. Saya merasa untuk pembelajaran hari ini kalian sudah mampu menguasai pelajaran hari ini. Bapak tutup saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ayah. Siap memberi syarat.